Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian. Di video kali ini saya akan mengkaji sebuah topik penting dalam agama Islam yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Poin pertama yaitu Islam rahmatan lil alamin. Apa itu Islam rahmatan lil alamin? Islam rahmatan lil alamin berasal dari Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Rahmah yaitu kasih sayang, rahmat, kebaikan dan anugerah. Al-alamin yaitu seluruh makhluk, semua yang ada selain Allah, mencakup manusia, hewan, tumbuhan dan alam semesta. Jadi rahmatan lil alamin berarti rahmat bagi seluruh alam. Ini menunjukkan bahwa ajaran dan kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan bagi semua makhluk. Bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua, hakikat manusia dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki kedudukan istimewa di antara makhluk lainnya. Keistimewaannya ini karena manusia diciptakan dengan kesempurnaan jasmani dan rohani, serta diberi akal dan hati untuk mengenal Allah dan menjalankan tugasnya di bumi. Hakikat manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari jasmani dan rohani, diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi, serta akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan segala amalnya. Dengan potensi akal dan hati yang diberikan, manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangan dunia dan menegakkan kebenaran sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga, penciptaan manusia dalam kajian Al-Quran dan sains. Penciptaan manusia adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia dijelaskan secara bertahap dan penuh makna. Sementara dalam sains modern, penjelasan tentang asal-usul manusia diuraikan melalui kajian biologi dan embriologi. Kedua perspektif ini, Al-Quran dan sains, tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memahami keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, kemudian berkembang dari setetes air mani hingga menjadi makhluk sempurna. Proses ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan kehidupan dari sesuatu yang sederhana. Penciptaan manusia menurut sains. Sains menjelaskan bahwa manusia berkembang melalui proses biologi dan genetik. Dalam embriologi modern, perkembangan janin berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama zigot, hasil pembuahan sperma dan ovum. Tahap kedua embrio, menempel di dinding rahim atau mirip tahap atau alaqah. 3. Fetus, jaringan dan organ terbentuk. Penjelasan ini
sejalan dengan deskripsi Al-Quran dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14, jauh sebelum sains modern menemukan proses ini secara rinci. Al-Quran bukan buku sains, tetapi buku petunjuk kehidupan yang mengandung isyarat ilmiah. Ayat-ayat tentang penciptaan manusia bukan sekedar penjelasan biologis, melainkan ajakan untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains mengungkap bagaimana manusia diciptakan, sedangkan Al-Quran menjelaskan oleh siapa dan untuk apa manusia diciptakan. Dalam pandangan Al-Quran, manusia adalah ciptaan Allah yang melalui proses bertahap dari tanah, air mani, hingga menjadi makhluk sempurna. Sains modern menguatkan kebenaran ini melalui kajian embriologi yang sesuai dengan tahapan yang dijelaskan Al-Quran. Maka Al-Quran dan sains bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi dua jendela yang menunjukkan satu kebenaran, keagungan dan kekuasaan Allah sebagai pencipta manusia. Poin keempat yaitu dimensi-dimensi manusia. Manusia adalah makhluk kompleks yang terdiri dari beberapa dimensi yang saling terkait. Islam dan ilmu pengetahuan modern sama-sama menekankan pentingnya memahami manusia secara utuh, bukan hanya dari satu sisi. 1. Dimensi spiritual atau ruhiyah. Dimensi ini berkaitan dengan ruh atau jiwa manusia yang menghubungkan manusia dengan Allah. Spiritualitas menjadi sumber kesadaran, moralitas, dan tujuan hidup manusia. 2. Dimensi psikologis. Dimensi ini terkait dengan jiwa, perasaan, pikiran, dan kepribadian manusia, memengaruhi perilaku, motivasi, dan cara manusia menghadapi kehidupan. 3. Dimensi biologis. Dimensi biologis berkaitan dengan tubuh dan fisik manusia, termasuk organ, panca indera, dan proses biologis kehidupan seperti pertumbuhan dan reproduksi. 4. Dimensi antropologis. Dimensi antropologis memandang manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Manusia hidup dalam masyarakat, berinteraksi, berbudaya, dan membentuk peradaban. Poin kelima yaitu menjadi manusia unggul. Manusia unggul adalah manusia yang tidak hanya cerdas atau kuat secara fisik, tetapi selalu berusaha menyempurnakan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam, dimensi unggul ini dikenal sebagai ihsan, yaitu berbuat sebaik-baiknya baik dalam hubungan dengan Allah, diri sendiri, dan maupun sesama. Manusia yang unggul tidak hanya cerdas atau sukses secara materi, tetapi seimbang antara hati, akal, dan akhlak, sehingga menjadi manusia yang mulia di sisi Allah dan berguna bagi masyarakat. Poin keenam yaitu perjalanan menuju dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Perjalanan manusia dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia bukan sekadar dimulai saat lahir dan berakhir ketika mati. Hidup manusia adalah perjalanan panjang spiritual dari Allah dan akan kembali kepadanya. Setiap tahap memiliki makna dan tujuan yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanggung jawab manusia sebagai hamba. Menjadi manusia unggul berarti menyempurnakan diri melalui dimensi ihsan, yaitu perjalanan manusia dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan meliputi 6 tahap utama. Yang pertama, asal-usul manusia diciptakan oleh Allah dari tanah dan ruhnya, seperti yang dijelaskan dari poin di atas. Yang kedua, kehidupan dunia sebagai ujian, amal, dan ketaatan. Yang ketiga, kematian, pintu menuju kehidupan berikutnya. Alam barzakh, masa penantian sampai hari kebangkitan. 5. Kebangkitan dan hari akhir, hari perhitungan amal. 6. Kembali kepada Allah, menerima balasan sesuai amal di dunia.
Dengan memahami perjalanan ini, manusia diingatkan untuk hidup penuh kesadaran spiritual, berbuat baik, dan selalu mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah dengan keadaan terbaik. Itulah beberapa poin yang saya bisa sampaikan. Demikian kajian kita kali ini. Mari kita jadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai bekal untuk terus meningkatkan kualitas diri dan memberikan manfaat bagi sesama. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.